Sahabat, kita kembali berjumpa dalam acara Krida Bagimu Negeri, KBN, sebuah program kerjasama antara Ukrida dengan YKB. Ini adalah sebuah program yang membahas berbagai macam isu di tengah-tengah masyarakat dari berbagai perspektif keilmuan, seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja dari sudut pandang iman Kristiani. Nah, kali ini kita bicara mengenai sebuah hal yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat sekarang, yaitu adalah hepatitis akut. Dan untuk itulah datang di studio dan bersama kita dengan Dr. Yvonne Martina, spesialis anak. Selamat datang, Dr. Yvonne. Iya, selamat. Apa kabar? Terima kasih. Baik, Bapak. Baik. Ini dari rumah masih Kelapa Gading atau? Iya, masih Kelapa Gading. Dari rumah apa dari kampus tadi ini? Dari kampus. Ya. Mengajar di FK Ukrida. Iya, mengajar bidang apa, Dr. Bagian Yvonne? anak. Mengenai apa? Anak. Mengenai anak ya, anak. pecinta anak ya. Kita bicara mengenai hepatitis akut yang memang pada awalnya sempat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, sama seperti dulu ketika COVID-19 muncul. Betul. Ya. Apa sih sebenarnya yang disebut sebagai hepatitis akut ini, Dok? Jadi yang disebut itis dalam dunia kedokteran artinya radang. Oke. Jadi hepatitis artinya peradangan pada hepar. Oke. Ya, disebut akut karena kejadiannya cepat dan berlangsung keseluruhan course-nya kurang dari 6 bulan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan kalau ada radang dan berkaitan dengan apa tadi? Dengan hepar itu disebut hepatitis. Betul. Ya, apapun itu gitu. Betul. Walaupun kita kan ini dari mana sih asal mulanya penyakit atau orang mulai mengatakan ini ada hepatitis akut sejak dari kapan? Negara yang pertama kali melaporkan itu Inggris. Inggris ya, betul. Okay. Sekitar, kalau nggak salah tanggal, sekitar 5 April ya. 5 April. Dia melaporkan menemukan 10 kasus. Dalam 5 hari kemudian, surveillance-nya ditingkatkan menjadi 200-an kasus. Okay. Nah, terus 5 hari berikutnya WHO mencari di semua negara dan akhirnya terkumpul 470 kasus gitu. Tersebar di 27 negara. 27 negara. Apakah itu termasuk Indonesia? Salah satunya. Salah satunya. Di negara kita gimana, Dok? Di negara kita lagi meningkatkan surveillance. Surveillance itu artinya screening awal. Oke. Jadi semua kasus walaupun belum pasti termasuk kategori atau termasuk diagnosis ini dikumpulkan dulu. Ya, lalu di screening berjenjang. Mungkin karena keterbatasan sarana prasarana, mungkin dia adanya di daerah dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa langsung tegak diagnosanya tuh di daerah gitu. Nah, itu dirujuk-rujuk, lalu dilakukan penapisan sehingga didapatkan yang sekarang ada kasus meninggal, terakhir ada 6. Satu itu probable, artinya dia sudah memenuhi semua kriteria diagnosanya. Yang 5 masih pending hasil. Masih menunggu hasil. Jadi masih pending classification bilangnya mereka. Jadi bisakah kalau saya mengatakan supaya gampang bahwa sebenarnya yang sudah dipastikan meninggal, anak yang meninggal karena hepatitis akut ini adalah baru 1 orang. Betul. Memang ada yang meninggal diduga ya, tapi belum pasti. Iya, karena penyebab pastinya belum diketahui. Jadi tidak ada confirm case. Kalau kita bicara COVID, maka confirm case-nya adalah PCR COVID positif. Berarti dia confirm. Yang hepatitis akut yang sekarang lagi dibicarakan itu belum ada diketahui penyebab pastinya. Jadi dia confirm case. Belum ada kriteria diagnosis. Yang terdekat dengan confirm case adalah probable. Dia itu sudah beberapa standar diagnosis gitu ya, antara lain usianya anak-anak, SGOT, SGPT atau fungsi livernya sangat tinggi tuh, 500 lebih. Itu kira-kira secara kasar 10 kali lipat dibandingkan nilai normal. Dan dia harus negatif terhadap penyebab hepatitis virus lain yang selama ini sudah diketahui dari A sampai E. Nah, apakah kasus dari probable ini sama dengan confirm? Belum tentu. Betul, karena ada kemungkinan lain yang lebih jarang. Misalnya bukan gara-gara virus, tapi peradangan livernya misalnya karena obat. Ada yang autoimun. Diteliti juga apakah ini berhubungan dengan COVID.
atau ini orang habis divaksin COVID, atau dia habis punya riwayat terkena COVID, lalu dia penyembuhannya jadi begini, gitu. Lalu beberapa kasus ketahuan adenovirusnya positif. Jadi masih ada beberapa yang lain yang belum ditegakkan diagnosanya untuk dibilang confirm case. Jadi yang satu itu belum confirm sebenarnya. Betul. Okay. Jadi secara keilmuan ini masih unknown etiology. Oke. Betul. Ya. Jadi nggak bisa disebut ya, nggak bisa dikatakan pasti ini adalah seorang anak meninggal karena hepatitis akut. Belum ada satu orang pun di negara kita, Indonesia. Hepatitis akutnya hepatitis akut of unknown etiology. Oke. Karena sudah Memenuhi terdiagnosa. Iya, Okay. sejauh ini penyebab-penyebab tersering yang biasa terjadi sudah disingkirkan. Okay. Dia udah diliminari, ini orang anak ini ternyata bukan A B C D E. Okay. Kemungkinan ini kasus ini. Tapi kan masih ada banyak kemungkinan yang lain kan? Iya, betul. Masihkah ada upaya meneliti itu untuk mengatakan bahwa ini tadi confirm dan ini sebenarnya akhirnya dikatakan sebenarnya bukan ini karena radang karena yang lain begitu. Ditindaklanjuti bisa, tapi tetap karena penyebab virus aslinya itu secara banyak kasus ini belum diketahui. Jadi bagaimana ya maksudnya menjelaskannya? Ketika kita menegakkan diagnosanya misalnya COVID gitu Pak ya. Dulu awal-awal kesulitannya adalah kita nggak punya PCR segitu banyak loh. Jadi yang kemungkinan COVID kok gejalanya mirip ya, ini sesuai dengan standar. Tapi kita nggak punya sarana melakukan PCR, akhirnya nggak bisa jadi confirm gitu. Nah, kita baru bisa confirm ketika udah ketahuan, COVID karena si coronavirus, hepatitis yang akut dan tinggi sekali SGO SGPT-nya ini karena apa ya? Tuh masih tanda tanya. Sehingga susah untuk dicari. Gitu. Belum ada alatnya kah? Belum ada alatnya, belum dibikin kesesuaian epidemiologinya. Mungkin dengan kasus-kasus di negara lain dicari lagi apa kita bertemu dengan virus tipe baru atau ini mutasi dari suatu virus yang lama atau mungkin ya, seperti hal-hal seperti itu gitu, Pak. Jadi sekarang masih berarti kan biasanya itu untuk sampai kalau dulu kan kita untuk kasus COVID lumayan cepat ya kita akhirnya dapat alat tesnya. Kalau ini kira-kira biasanya Dokter Yvonne, berapa lama kita akan punya alat untuk mengetes ini? Saya tidak dalam kapasitas menjawab, tapi dari pemikiran saya, kalau COVID dulu menyebar dengan sangat cepat. Sampelnya sangat banyak di seluruh dunia, sangat banyak, makanya disebut pandemi. Nah, kalau kasus ini kan nyarinya aja nggak terlalu banyak ya, susah gitu. Kita di Indonesia masih sedikit banget ya. Betul. Nah, yang gimana maksud saya? Jadi misalnya 6 yang sekarang ini tadinya penapisan awalnya ketemulah 50 gitu. Dicari-cari dulu nih siapa ya yang kira-kira. Nah, dari masuk 50 dalam kategori ini. Betul, terus gejala screening. Gejalanya sama nih 50 orang ini bisa. Tapi dia tidak termasuk ya yang kriteria A. Oh, berarti ini segini orang dibuang. B, buang-buang terus. Sehingga terakhir ada 16. Tapi 6 kasus tuh meninggal. Nah, dari 6 ini yang tadi saya ceritakan, 1 yang udah tereksklusi, yang lain belum. Nah, itu baru di negara kita. Dari 200 juta penduduk ketemu 50 orang. Bandingkan dengan COVID yang dari sekian ratus juta penduduk ketemu berapa juta yang positif gitu. Dan di dunia pun itu. Jadi ketika case-nya lebih gampang diketemukan, berarti similarity antara case A dan case B antar negara juga. Iya, antar negara pun akan jadi lebih mudah. Ini susah ya. Ini nggak segampang itu. Berarti kita agak mesti lebih bersabar untuk menunggu sampai kita punya alat yang memastikan. Masih dipelajari keilmuannya gitu. Tadi kan Dr. Yvonne mengatakan ini ada hepatitis A, B, C, D, E. Karena ngomong hepatitis, sebelum nanti kembali ke hepatitis akut, boleh nggak diterangkan sih dok? Karena saya cuma tahu tuh ada 3 tuh hepatitis sama sekali A, B, C. Saya pernah kena dulu soalnya. Ya A, B, C, E, D ini saya baru dengar. Ini apa ini? Apakah ada
kasusnya ada di Indonesia nggak sih? Jadi penapisan untuk D dan E tidak semua center itu punya gitu. Oke. Hanya center-center utama gitu ya. Secara komunal di masyarakat kita juga tidak meneliti D dan E. Oke. Tapi sudah diketahui secara keilmuan A itu disebarkan secara fekal oral alias dari hygiene keseharian. Oke. Seseorang yang terkena hepatitis A lalu menyiapkan makanan dengan tangan yang tidak bersih, dari tinja yang berantakan dan lain-lain itu menjadi terinfeksi, menyebarkan pada orang lain. Demikian juga yang E. B, C, D disebarkan dari darah. Jadi ya B, C, D dari darah. Dari darah dan cairan tubuh. Oke. Jadi yang pengguna suntik mungkin misalnya akupuntur tapi tidak steril itu bukan sekali pakai, dia reuse gitu, bisa aja kena jadi ini. Ya hal-hal seperti itu sih Bapak ya. Jadi tapi sebenarnya jadi yang umum itu adalah hepatitis A, B, C. B, C. D dan E itu jarang sekali. D, E tidak terscreening dengan baik di Karena Indonesia. kita nggak punya. Iya betul. Jangan-jangan banyak juga kasus sebenarnya. Mungkin. Nah, apakah hepatitis akut ini lebih berbahaya dari hepatitis yang sudah kita A, B, C, D, dan E tadi? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Krida Bagimu Negeri dengan saya, Pendeta Leos, sebagai moderator percakapan. Kita bicara mengenai hepatitis akut bersama dengan Dr. Yvonne Martina, spesialis anak dari FKU Krida, Jakarta. Tadi di ujung segmen pertama, Dr. Yvonne, saya menitip pertanyaan, apakah hepatitis akut ini lebih berbahaya dari hepatitis yang sudah kita kenal? Dan mengapa kalau berbahaya memang mengapa lebih berbahaya gitu loh? Atau sama saja sebenarnya, nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Jadi semua hepatitis dinilai keparahannya berdasarkan pertama berapa besar kerusakan fungsi livernya, fungsi hati. Nah, fungsi hati yang normal itu sekitar 40 ke 50 tergantung lab, tapi kurang lebih di atas 50 udah nggak bener. Nah, ini dianggap hepatitis akut of unknown origin kalau dia 500. Jadi alias naik 10 kali lipat gitu. Secara umum kenaikan 3 kali itu sudah dianggap signifikan. Kalau dari 50 ke 150 udah naik sih, tapi nggak terlalu gimana banget lah gitu. Tapi ketika naik 3 kali lipat kita harus evaluasi penyebabnya apa nih. A, B, C, D, E itu golongan virus, apa ada obat-obat yang dia pakai reguler sehingga fungsi livernya memburuk, apa jamu-jamuan mungkin atau dan sebagainya. Nah, ini tuh naiknya sampai 500 gitu. Nah, ketika itu naik sampai 500 berarti kerusakan fungsi livernya cepat terjadi. Dikhawatirkan menjadi hepatik fulminan atau liver failure atau gagal hati akut dalam waktu cepat. Sehingga
ketika diketemukan case-nya langsung dibagi dua tuh. Ketika ini udah termasuk kelompok penyakit ini ya, maka dibagi dua. Apakah terjadi penurunan kesadaran dan berapa nilai, namanya ada dalam istilah kedokteran INR. Ketika INR-nya di atas 2 atau penurunan kesadaran dengan INR 1,5, itu rujukannya langsung ke ICU anak. Kalau bisa sebisa mungkin ada subspesialis gastroenterologi, hepatologi. Di gastro ya. Iya, itu kalau udah begitu cepat sekali deterioratingnya, terus bis itu meninggal. Jadi sangat berbahaya. Iya. Lebih ganas dari karena berdasarkan kerusakan livernya. Karena rusaknya langsung hebat ya. Iya. Dan itu sangat. Apakah kalau seperti hepatitis A atau B, C itu, apakah kerusakan ginjal itu berproses begitu? Jadi hepatitis sekali lagi kan tadi kerusakannya liver. Oke. Iya. Hepatitis A itu perjalanan penyakitnya akut, artinya cepat. Seseorang yang kita lihat, kok kelihatan kuning ya gitu, kemungkinan besar dia A. B dan C itu lebih cenderung kronis atau karier. Betul, misalnya jamu-jamuan tadi dan lain sebagainya, pengguna obat-obatan. Orangnya sendiri mungkin cuma merasa cepat lelah, agak lemes-lemes lah dikit, nggak enak bagian perut kanan atas, menahun 10 tahun bahkan lebih. Lalu bisa jadi kanker hati misalnya atau apa gitu. Tapi gejala dia jadi kuning, gejala hepatitis periodenya sendiri itu nggak terlalu kelihatan. Nah, si A itu barusan kena sekarang, sekitar 2 mingguan kira-kira inkubasinya, langsung kelihatan tuh. Oh iya beneran nih, mual-mual, anaknya nggak bisa makan, muntah, terus nggak lama jadi kuning, tinjanya seperti warna dempul, BAK-nya atau kencingnya menjadi warnanya seperti teh gitu. Jadi dia lebih wow gitu. Semua orang akan menyadari bahwa itu A. Iya, nah, orang tersebut kena itu lebih cepat lagi kalau yang akut. Iya. Antara lain akut contohnya adalah si A. Tapi A tidak dipastikan bahwa SGOT SGPT-nya harus 500. 500, oke. Iya. Nah, khusus kasus yang ini kalau di bawah 500 dia dimasuk yang exclude. Oke. Ya. Diduga masih mungkin salah satu dari. Jadi kalau ada orang dengan gejala awalnya yang di screening ya, pasiennya mungkin demam, demamnya mungkin nggak terlalu tinggi, mual muntah, nggak nafsu makan, badannya lemes seperti kena virus yang lain. Beberapa kasus diare, sakit perut gitu, itu masa prodromal. Si A hepatitis lain juga sama. Nah, ketika diperiksakan SGOT SGPT-nya pada kasus seperti ini, kalau dia di bawah 500, di-exclude, dia bukan ikut yang probable case dari hepatitis akut non etiologi ini gitu. Iya bisa salah satu di antara apa tuh? ABCD tadi itu atau yang betul. Bisa ABCD tadi, bisa juga penyebab lain, autoimun, jamu-jamu, obat-obat gitu-gitu. Jadi ukurannya tadi pada pemeriksaan ya berarti betul. Ya SGPT, SGOT, SGPT itu fungsi liver harus 500. Nah, ketika gejala klinisnya sudah terpenuhi, SGOT, SGPT-nya 500, usianya anak-anak di bawah 16 tahun, terus anak itu di bawah 16 tahun ya? Iya, lebih kurang sama dengan dianggapnya 16 tahun. Terus ditemukannya setelah Oktober 2021 dianggapnya. Lalu dicek ini kriteria awalnya screeningnya sudah terpenuhi. Apakah SGOT SGPT-nya 500? Kalau iya, berarti dia masuk tahap berikutnya, dicekin terhadap semua tadi. Hepatitis A, B, C, dikeluarin semuanya. Oh iya loh, dari yang kita udah tahu-tahu ini ternyata nggak ada. Kalau di antara yang 500 tadi, ketahuan A-nya positif, berarti udah di-exclude, berarti dia kamu hepatitis A gitu. Nah ini semuanya kudu negatif, baru dia termasuk ke penyakit baru ini. Supaya lebih dikenali oleh para sahabat DKB, bisakah diulangi lagi Dr. Yvonne gejalanya tadi? Gejala dari hepatitis akut ini. Ya, pertama usianya tadi 16 tahun atau di bawah ya. Lalu punya gejala klinis sesuai dengan hepatitis akut. Hepatitis akut, masa prodromalnya itu apa sih itu? Jadi suatu hepatitis itu ada 2 fase. Pertama adalah prodromal. Prodromal itu masa ketika virusnya masuk ke dalam badan kita, tapi kita masih belum menghasilkan
kekasannya belum keluar. Oke, Kita oke. flu juga Iya. berasanya juga Belum ada simptomnya gitu. lemes-lemes. Udah keluar sebenarnya Oh, udah simptomnya, keluar, Pak. udah Tapi simptomnya tuh tidak spesifik. Oke. Kita bilang orang secara langsung kelihatan, kamu sakit kuning gitu ya. Ya kalau beneran matanya kuning gitu. Nah, kuning itu setelah masa prodromal. Oke. Nah, jadi di masa prodromal ini balik lagi seperti kena virus secara badan, dia lemes, nggak nafsu makan, mungkin mual, muntah, hilang nafsu makan sama sekali, sakit perut, diare, lebih ke arah pencernaan memang. Bisa juga nyeri-nyeri sendi, nyeri otot gitu bisa juga terjadi. Nah, terus dari masa ini sekitar katakanlah 1 minggu sampai 2 minggu gitu, dia lanjut ke fase erupsinya. Erupsinya ini matanya kelihatan kuning. Ini Oke. tempat paling gampang untuk lihat apakah seseorang confirm dia hepatitis gitu ya, maksudnya kelihatan kuningnya. Terus BAB-nya jadi warnanya dempul, Oke. putih ke arah abu-abu, krem abu gitu. Terus kencingnya warnanya seperti teh gitu. Nah, ini di masa erupsi. Nah, kalau dia gejala klinisnya tercakup, anaknya usia kurang dari 16, gejala klinisnya tercakup, dilakukan pemeriksaan SGOT, SGPT harus 500 cut off-nya. Dan kejadiannya tuh baru saja ya, setelah tahun Oktober 2021 dianggapnya. Nah, berarti dia termasuk case yang perlu diselidiki. Penapisan awal selanjutnya adalah apakah dia kena ABCDE. Secara sehari-hari yang dikerjain dari A sampai E ini ABC aja. Nah, kalau iya betul, berarti dia termasuk ke probable case. Diagnosis terdekat dengan confirm. Yang kita belum bisa bilang confirm karena nggak Belum tahu ada alat ya. etiologinya Oke, tadi. oke. Jadi udah terdekat gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa semua gejalanya hampir sama dengan hepatitis lain. Iya. Hanya kita patut menunggu ketika kita melakukan pemeriksaan SGOT, SGPT. Betul. Di situ. Betul. Baru Oke. ketahuan. Berarti kalau misalnya ada gejala hepatitis seperti itu, nanti udah pastikan jadi sebagai orang tua misalnya nggak perlu khawatir, dokter pasti akan menyuruh periksa itu kan? Iya. Kalau kita ke dokter. Oke. Nah, itu awareness-nya lagi disebarkan sebanyak-banyaknya. Karena selama ini hepatitis A yang paling parah itu biasanya kenanya di anak usia sekolah. Oke. Jajan sama-sama di kantin, beli makanan sekitar sekolah, gitu-gitu. Biasanya di situ dia mulai outbreak-nya, kejadiannya lebih jelas gitu ya. Nah, kalau kasus kayak tadi sakit perut lah, mual muntah, diare gitu, ya diare biasa pada anak juga bisa seperti itu gitu. Jadi awareness-nya perlu disebarkan ke semua. Ada loh gejalanya seperti ini, tapi hati-hati ya, ini mungkin bisa menjadi kasus yang kita bicarakan sekarang. Tadi gitu, saya baca sekilas ya dok, ya minta konfirmasi nih. Apakah benar kasus di Indonesia itu sebenarnya yang kena itu anak-anak di bawah usia sekolah dasar? Dari yang 16 kalau nggak salah, masih dalam progres ini, 50%-nya di bawah 5 tahun. Oke, berarti kan belum sekolah dasar ya? Belum sekolah dasar. Masih TK. Yang meninggal kebanyakan sekitar umur 1 tahun atau ke bawah. Beberapa bulan malahan. Berarti betul confirm bahwa itu di bawah anak sekolah dasar. Betul. Ya. Jadi nggak sesuai perjalanan klinisnya dengan hepatitis A tadi yang harusnya gejalanya serupa. Gitu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa kita harus lebih waspada ketika gejala hepatitis yang umum itu ada pada anak-anak usia di bawah 6 tahun tadi, karena case yang di Indonesia kan di bawah 5 tahun malah tadi Kak. Apakah itu berarti kita lebih waspada dibandingkan dengan, tetap juga waspada sih untuk anak-anak SD, tetapi untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun kita harus lebih waspada begitu. Apakah itu mau mengatakan itu nggak sih case ini? Sejauh ini statement IDAI, IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia, tetap untuk waspada di bawah 16. Di bawah tetap itu? Tetap di bawah 16. Oke. Jadi kita masih dalam posisi mengumpulkan kasus sebanyak-banyaknya. Dijaring dulu kasusnya. Baru kita bisa nanti. Baru nanti ditapis gitu. Jadi nggak harus usia kecil nih. Ambil dulu yang 16 semuanya ambil dulu gitu. Nah, tapi dari yang ternyata kok parah dan meninggal, yang parah gitu yang dirawat ketahuan tadi setengahnya
di bawah 5 tahun, terus justru yang usia sekolah nggak terlalu tinggi gitu, yang 11 ke 16 agak lebih naik lah daripada yang usia tengah gitu. Nah ini makanya yang penting bahwa yang dimaksudkan dengan anak di sini adalah di bawah 16 tahun loh. 16, betul. Karena umum kita berpikir itu anak-anak SD sampai Anak 12 SD, tahun. iya. 12 tahun padahal ini berarti sampai anak Sampai SMP ya. 16 tahun itu kan SMP. SMA kelas 1. Iya. Iya. Jadi sampai segitu yang dikategorikan sebagai anak yang rentan terhadap kasus ini. Ini penting banget karena sekali lagi ketika saya baru mendengarkan ini anak di kepala saya juga adalah anaknya adalah anak kecil. Ya SD lah gitu. Tapi kan dokter If mengatakan anaknya adalah di bawah 16 tahun. Ini kalau penularannya gimana sih, Dok? Ya, karena etiologinya penyebab virusnya belum ketemu apa. Jadi belum dapat diketahui cara penularannya secara definitif atau pasti gitu ya. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa hepatitis A itu disebarkan secara fekal oral. A dan E fekal oral, B, C, D cairan tubuh terutama darah. Jadi balik lagi kalau fekal oral artinya tangan kosong, tangan kotor, bekas segala macam, virusnya kemakan tuh gitu. Jadi ya penting sekali cuci tangan sebelum makan. Terus kalau ada misalnya kita punya anak kecil lagi diare, entah bagaimana beberapa mama gitu yang sering saya jumpai atau mungkin caregiver lainnya lah, suster atau apanya gitu ya. Dia anggap tinjanya babynya itu dalam tanda kutip bersih gitu. Jadi habis dia ganti popok bayinya, lap-lap aja pakai tisu basah. Ya kalau amit-amit yang anak ini kenalah semuanya gitu. Jadi cuci tangan walaupun kita baru saja cuman bersihin bayi habis buang BAB gitu, masih pakai popok mungkin, tetap harus jaga kebersihan. Nah, terus karena si A yang gejalanya kenapa dianggap mirip seperti A, karena yang akut dan langsung tinggi SGOT-SGPT-nya biasanya si A gitu, lain sama BC. Nah, selain itu apalagi kalau A, nah berarti nggak makan sembarangan, terus tidak ganti-gantian alat makan dengan sebelah gitu ya, terus hati-hati dengan kamar mandi. Kalau ada seseorang yang sakit kuning, berarti hygiene kamar mandinya mesti benar tuh, bersih benar ya, dia disebarkan oleh cairan-cairan tubuh gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau penularannya sama dengan hepatitis A, B, C, D, E begitu kemungkinan. Sementara ini ya. Karena kita belum punya yang khusus tahunya. Kan. Artinya kita mesti mewaspadai sama seperti kita menjaga diri dari jangan sampai tertular hepatitis A, B, C, D, E. Iya. Oke. Ya. Karena tadi kan perbedaan cuma tadi pada pemeriksaan kan. Oke. Walaupun udah sebagian tadi sebenarnya mungkin perlu mendapat penjelasan lebih lagi dari itu. Apa sih yang perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak terjangkit, tertular kan namanya ini hepatitis akut ini setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam acara Krida Bagi Mendagri dengan saya, Pendeta sebagai percakapan, kita bicara mengenai hepatitis akut dengan Dr. Yvonne Martina, spesialis anak. Ini adalah segmen yang terakhir, tapi Anda masih bisa menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia, dan tentu Dr. Yvonne dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Kita lanjut ya, Dr. Yvonne, ini segmen terakhir nih. Iya. Apakah, ya ini sekali lagi nih, karena ini kan baru ya, jadi mungkin ada orang yang bertanya-tanya, walaupun tadi udah sebagian udah dijelaskan, apakah ada cara untuk apakah bagaimana kita mengetahui seseorang sudah terinfeksi nih hepatitis akut ini? Karena orang pengen tahu saya ini Kena atau enggak gitu. Ya kita baru bisa bilang kalau kita sakit kalau udah gejala ya. Gejala yang sama tadi. Betul. Ya, jadi gejalanya tadi mual, muntah, nggak nafsu makan, badannya lemes, kita berasanya kayak berasa sakit, nggak enak badan gitu. Demam mungkin nggak terlalu tinggi. Terus kasus ini lebih cenderung ke arah gastro pada awal, jadi bisa ada diare, sakit perut. Nah, kalau ada seperti ini berarti periksakan diri. Nah, menurut kriteria penapisannya tadi, kalau dia anak-anak, maka kami sebagai dokter anak diminta memeriksakan SGOT, SGPT atau fungsi liver. Yang kalau 500, maka harus di work up selanjutnya apakah dia ada hepatitis ABC. Nah, ketika iya, maka kami harus report bahwa saya menemukan kasus probable. Nah, gitu. Terus jadi secara nasional pemerintah, oh iya ada dokter lapor, di daerah mana ada yang lapor gitu. Bicara tadi ya, saya baru keinget kalau kita sakit hari ini, itu virus udah ada di badan dari beberapa saat sebelumnya. Nah, beberapa saat ini disebut secara kedokteran masa inkubasi. Kita nggak bergejala sakit, walaupun kita sudah kena virus tersebut. Dan pada kasus hepatitis, kalau kita bicara misalnya dia hepatitis A, selama masa inkubasi dari 0 sampai 2 minggu baru saya bergejala, ini sudah menyebarkan virusnya secara fekal oral tadi. Sebelum si pasiennya sendiri mengalami gejala sakitnya, sebelum dia sendiri sadar itu sakit, dan kalau dia periksa ke dokter selama masa ini juga akan dibilang sehat gitu. Jadi siapa yang curiga sebenarnya udah sudah viremia. Betul, sudah viremia dan sudah disebarkan lewat fesesnya tadi. Jadi kalau ditarik kesimpulannya practically ya buat kita gitulah, suruh jaga-jaga gimana ya, berarti pastikan bahwa mencuci tangan sesering mungkin sebelum makan. Terus termasuk juga misalnya habis pegang binatang piaraan gitu ya, cuci tangan lah yang benar gitu. Tadi kan Dr. Yvonne mengatakan itu di bawah 16 tahun. Apakah itu mengatakan bahwa orang dewasa tidak akan ada kemungkinan? Karena gini dok, saya dari hari Senin ini saya pergi ke Salatiga, dan sejak hari ini saya merasa nggak enak nih. Merasa mual, hawa panas gitu, lalu rasa lambung lalu badan pegel-pegel. Tadi saya udah tadi barusan saya ini ke besok saya konsul ke gastro nih. Besok nih waktu itu ke rumah sakit mau. Apakah itu berarti saya kan kalau dengar tadi dok, saya pegel-pegel iya. Sakit-sakit juga iya. Apakah itu memang sugesti? Apakah saya menyelami? Saya nggak usah khawatir karena saya di atas 16 tahun. Nggak akan mungkin. Kenapa begitu dok? Iya, untuk penyakit acute hepatitis of unknown etiology ini ditetapkan kriteria diagnosisnya 16 tahun. Tapi ada pengecualian. Kalau kita sebagai dewasa merawat anak yang sudah termasuk probable case, terus kita bergejala sama nih, berarti kita epilink, dia bilangnya epidemiologi, terhubung secara epidemiologi atau kontak erat mungkin di bahasa Indonesia kan gitu. Nah itu tetap di-report. Ya, tapi kalau kita nggak merawat seorang anak yang probable, kecurigaannya belum sampai situ. Jadi andai kan saya merawat anak yang probable lalu saya mengalami gejala yang sama, harus direport karena itu bisa menjadi masukan ya, bahwa ternyata bisa loh, bisa orang dewasa ya. Tapi so far belum ada case. Belum ada, betul. Yang kena orang dewasa. Iya. Jadi aman ya. Ya. Jadi sebenarnya kan nama penyakitnya kan orang sudah kenal ya. Cuman kan
menjadi menakutkan karena ia mematikan. Mm-mm. Ya, karena ada case seperti dia ia mematikan dalam waktu yang tadi kan dokter bilang kalau benar itu maka ia sebenarnya dalam waktu yang sangat pendek ya habis fatal gitu ya, fatal. Nah, apa yang perlu dilakukan, Dok, ya oleh kita lah masyarakat begitu untuk ya kalau saya nggak tahu apakah tepat istilahnya untuk mencegah penularan menghambat menyebarnya kalau ini entah apa ya virus atau apa kita nggak tahu kan menghambat menyebarnya hepatitis akut ini. Tadi yang saya udah sampaikan tentang hand hygiene ya, cuci tangan. Sama seperti ini ya berarti yang COVID Cebok. ya. Iya, COVID. Oh ya. Berikutnya karena dia fekal oral. Apakah ada cuci tangan tadi, Dok ya? Apakah ada sebenarnya kan kalau COVID kan pokoknya apapun pegang apapun, apakah ada misalnya aktivitas tertentu yang kalau aktivitas ini kita misalnya lupa ndak apa-apa, tapi kalau aktivitas ini nggak boleh lupa cuci tangan. Itu tadi. Yang tadi cebok. bayi-bayi cebok. Iya. Bersihkan tinja karena penularannya fekal oral. Jadi dari feses, dari BAB. Jadi bahkan untuk screeningnya nanti salah satu sampel yang diambil adalah dia kan masih diteliti juga nih apakah ini berhubungan dengan COVID gitu ya. Jadi kalau udah case-nya probable, antara lain yang di screening tadi di PCR selain di orofaring juga di anal swab. Terus fesesnya juga diambil karena tadi dari 2 minggu sebelum gejala selama sampai 6 minggu atau 1 bulan setelah gejalanya timbul, 2 sampai 6 minggu setelah dia masuk itu masih nyebar virusnya lewat tinja. Jadi tinjanya juga diambil sampel untuk diperiksain segala macam virus-virus, dicariin apalah, nggak tahu apa sih kemungkinan penyebab gitu. Nah, jadi hati-hati sekali dengan membersihkan tinja. Nah, selain itu penting banget untuk hari-hari ini selalu memakan makanan yang matang, Pak. Yang matang? Iya, jangan setengah matang, jangan yang... Termasuk daging ya? Justru malah daging, protein lebih jadi penting. Kalau makan steak nggak boleh yang rare, medium rare. Ya. Oyster tuh hati-hati. Karena oyster kan biasanya suka yang setengah matang ya. Ternyata air lautnya tercemar, masuklah diam ke situ. Jadi semuanya harus well done. Ya. Itu mungkin yang kalau sate atau panggang-panggang pastikan itu matang betul. Benar ya. Nah, terus penyimpanan makanan, pisahkan antara menyimpan makanan matang dengan mentah. Jadi kulkas kita gimana tuh? Sebisa mungkin yang daging-daging mentah misalnya masuk ke kontainer tertutup rapat. Kalau bisa yang beda lebih bagus ya, yang mentah di atas misalnya, yang matang di bawah gitu akan lebih benar gitu. Jadi jangan dicampur ya. Jangan dicampur. Karena ada kemungkinan akan betul. Terus pada saat masak, misalnya kita lagi masak yang udah hampir matang, janganlah sendok ini dipakai buat ambil yang bahan baru lagi tapi mentah, misalnya kayak gitu. Jadi hati-hati dengan. Jadi dari memasak juga ya. Ya, jadi dianggapnya 85 derajat ke atas virusnya mati. Gitu? Iya, itu insight yang baru. Jadi sebisa mungkin semuanya well done dan ya begitu. Ini kan mungkin ada masyarakat kita yang walaupun mungkin sih tidak terlalu takut karena yang menakutkan kan baru saja kita sedikit lewatin yang COVID yang benar. Iya, betul. Ya. Ada 2 kemungkinan nih. Mungkin ada yang takut dengan hepatitis akut ini. Mungkin juga ada yang abai karena itu COVID aja kita udah hadapi. Sebutlah pesan-pesan Dr. Ivon kepada para sahabat DKB berkaitan dengan topik kita ini mengenai hepatitis B. Kalau di antara keduanya tadi ya, baik ketakutan maupun abai, itu menurut saya ekstrim kiri dan ekstrim kanan gitu ya. Tentu saja Tuhan memberi kita akal budi kan ya Pak. Jadi lakukanlah apa yang kita bisa. Sejauh ini keilmuannya bilang disebalkan secara fekal oral. Berarti ya sebisa mungkin kita mengikuti lah protokol kesehatan tentang penyakit ini. Cuci tangan tadi, masak makanan yang
benar-benar matang, tidak mencampurkan makanan mentah dan matang, tidak disimpan terlalu lama gitu. Nah, ketika kita sudah menjalani protokol kesehatan ini sebaik mungkin yang kita bisa tanpa jadi parno, menurut saya kedaulatan Tuhan melindungi saya. Ya, saya percaya yang lepas dari kayak gitu Tuhan menjaga saya sehat gitu ya. Jadi parno juga jangan. Ya abai juga nggak benar. Begitu Bapak. Ya, jadi kita bersyukur kita tahu nih ada hepatitis akut ya, sudah ada kasus ditemukan di negeri kita dan so far bisa ditangani dengan baik oleh Kementerian Kesehatan kita. Betul. Ya. Jadi kita jangan terlalu parno tapi jangan abai. Kita diminta untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Tadi soal cuci tangan, makanan yang matang ya. Menjagalah kebersihan lingkungan kita termasuk kamar mandi ya, jamban, tadi ya. Ya, jamban itu dijaga kebersihannya. Ya, dengan itu, dengan pertolongan Tuhan kita percaya bahwa kita akan bisa tetap sehat. Terima kasih ya Dr. Ivon atas penjelasan pada hari ini. Terima Ya, kasih. pasti sangat bermanfaat bagi sahabat DKB dan sahabat. Sampai di sini jumpa kita pada acara Krida Bagi Negeri. Bila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan sekali lagi dengan senang hati Dr. Ivon akan merespons pada waktunya. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.